Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pemuda kantoran bernama Hiroto, yang dimana saat ini ia sudah menikahi seorang jahe alias janda herang beranak satu. Namun, Hiroto tidak menyangka kalau anak tirinya itu sangat terobsesi pada dirinya. Hiroto pun sedikit heran dengan tingkahnya si Touko, anak tirinya itu. Terlihat setiap ada ibunya, Touko bersikap seperti biasa saja. Namun, pada saat mereka hanya berdua, si Touko ini sangat dekat dengan Hiroto, sampai menempel dengan ayahnya itu. Hiroto pun merasa tidak nyaman dengan tingkahnya si Touko yang genit padanya. Lalu, Hiroto meminta agar Touko bisa menjaga jarak dengannya, mengingat status mereka sebagai anak dan ayah tiri. Bukannya sadar, si Touko malah semakin menjadi dan terus menggodanya. Jelas, itu membuat si Hiroto jadi sedikit ketar-ketir dibuatnya. Tapi untungnya, si ibu keburu pulang, dan untuk sementara waktu, Hiroto bisa terbebas dari anaknya itu. Sesaat kemudian, saat makan malam bersama, si Touko kembali menggoda Hiroto dengan menempelkan kakinya. Sadar dengan hal itu, Hiroto pun jadi semakin bingung apa yang sebenarnya Touko inginkan darinya. Singkat waktu, istrinya yaitu Miyako mengatakan kalau Hiroto pasti merasa berat menikah dengan janda yang sudah punya anak seperti dirinya. Hiroto pun mengungkapkan kalau ia tidak masalah, justru dirinya sangat bahagia bisa menikahi Miyako. Dan Hiroto berjanji akan selalu menyayangi Miyako dan juga Touko. Jadi, Hiroto meminta istrinya itu jangan berpikir macam-macam lagi. Lalu, saat akan melakukan hubungan suami istri, tanpa mereka duga, sedari tadi Touko mengintip mereka dari balik pintu. Singkat cerita, saat pulang kerja, Hiroto merasa kalau Touko dan istrinya belum pulang. Namun, tanpa diduga, Touko tiba-tiba muncul di belakangnya. Hiroto pun sedikit kaget dengan hal itu. Sebab mereka hanya berdua di rumah, Touko kembali menggoda Hiroto. Bukan hanya itu, Touko pun membantu Hiroto untuk melepas dasinya, sambil bilang kalau baumu sangat harum. Dirasa sudah kelewat batas, Hiroto pun langsung mendorongnya lalu menanyakan kenapa Touko melakukan hal tersebut. Bukannya menjawab, si Touko malah bilang kalau ia tahu apa yang dilakukan papa dan mama semalam. Mendengar hal itu, Hiroto pun syok parah sebab ia mengira kalau Touko sudah tidur malam itu. Kemudian, Hiroto pun menasehati anak tirinya itu kalau ia paham kalau Touko hanya ingin akrab dengannya. Namun Touko harus tahu batasan anak dan ayah. Lalu Hiroto menambahkan, itu bukan berarti ia benci pada Touko. Justru ia sangat senang kalau Touko akrab dengannya. Belum selesai bicara, si Touko malah menangis di depan Hiroto. Kemudian, Touko meminta maaf atas perbuatannya itu dan meminta agar Hiroto jangan meninggalkan dirinya dan juga ibunya. Mendengar hal itu, membuat Hiroto kembali luluh dan ia berjanji tidak akan meninggalkan mereka berdua. Juga, Hiroto akan menjadi ayah yang baik bagi Touko. Kemudian, Touko meminta izin untuk memeluk Hiroto agar ia tidak kembali sedih. Namun, bisa kita lihat, rupa-rupanya si Touko hanya berpura-pura menangis untuk mendapatkan perhatian ayahnya itu. Dan sepertinya ia tidak akan pernah berhenti untuk mendapatkan Hiroto. Singkat cerita, saat di sekolah, seorang siswa bernama Kato terus memperhatikan Touko di kelas. Di saat itu pula, teman perempuannya bernama Nao, ia mengatakan sebaiknya Kato menyerah saja untuk mengejar Touko, sebab ia tahu banyak pria yang mengajak Touko berkencan. Namun Touko menolak semua pria itu. Oleh sebab itu, Nao meminta Kato untuk berhenti saja mengejar si Touko. Singkat waktu, saat akan berganti baju, Nao menanyakan seperti apa tipe pria yang Touko sukai. Touko pun bilang kalau tipe pria yang ia sukai yaitu seperti papanya. Nao pun dibuat bingung dengan pernyataan tersebut. Kemudian, saat Kato akan kembali ke kelas, tiba-tiba turun hujan. Di saat itu pula, ia tidak sengaja bertemu dengan Touko. Sambil menunggu hujan reda, mereka pun sedikit mengobrol sampai di mana si Touko ini bilang, "Kato, apa kau suka padaku?" Si Kato pun sedikit kaget mendengar hal itu. Dan rupanya, selama ini si Touko tahu kalau Kato sering menatapnya saat di kelas. Lalu si Kato pun mengaku kalau selama ini ia memang menyukai Touko. Bukan itu saja,
si Kato pun bilang kalau Tauko butuh sesuatu, ia akan menolongnya. Mendengar hal itu, si Tauko pun hanya bisa berterima kasih. Lalu Kato menanyakan apa ada seorang yang Tauko sukai. Si Tauko pun mengaku kalau dirinya saat ini sudah menyukai seorang pria. Seketika harapan Kato pun hancur saat mendengarnya. Singkat cerita, saat pulang sekolah, Kato kembali bertemu dengan si Tauko yang lupa membawa payung. Sebagai pria sejati, Kato pun menawarkan payung miliknya. Namun, Tauko menolaknya sebab ayahnya akan menjemputnya. Terlihat, Tauko sangat senang saat melihat papanya itu datang. Di sisi lain, Kato pun merasa aneh dengan ekspresi wajahnya si Tauko saat bersama ayahnya itu. Singkat cerita, saat bangun tidur, Hiroto kembali dikagetkan dengan Tauko yang tiba-tiba ada di sampingnya. Namun tanpa diduga, Tauko malah mengaku kalau saat ini ia tidak memakai cangcut. Sontak, itu membuat si Hiroto kaget sampai-sampai tangannya kebentur meja. Lalu ketika mereka sarapan, tiba-tiba Tauko mengajak ayahnya itu untuk pergi berkencan. Secara hari ini mereka libur. Tidak ingin membuat anaknya itu menangis lagi, Hiroto pun hanya bisa menurut saja dengan ide tersebut. Singkat cerita, waktu kencan pun tiba. Terlihat, Tauko begitu senang bisa berduaan dengan Hiroto. Namun tanpa mereka sadari, ada seorang gadis yang merupakan teman sekelasnya Tauko melihatnya berpegangan tangan dengan pria dewasa. Dan sepertinya si Yurika ini akan melakukan sesuatu pada Tauko. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Yurika pada Tauko? Kemudian kita diperlihatkan keseharian Yurika di sekolahnya. Entah apa alasannya, namun yang pasti Yurika sangat membenci Tauko. Lalu kita diperlihatkan saat Yurika di rumahnya yang sering mendapat aksi kekerasan dari ibunya sendiri. Akibat Yurika gagal mendapatkan ranking 1 di sekolahnya. Yang lebih parahnya lagi, si ibu pergi ke sekolah untuk melihat siapa murid yang ranking 1 di kelasnya Yurika. Lalu saat diberitahu kalau yang ranking 1 itu adalah Tauko, si ibu pun malah bilang, andai saja gadis itu adalah anakku. Yurika pun syok parah mendengar pernyataan itu. Dan semenjak itulah, Yurika jadi membenci Tauko, lalu berniat menyingkirkannya dari sekolah tersebut. Dan rupanya, rencana Yurika yaitu menyebarkan berita hoak di sekolahnya dengan narasi kalau Tauko merupakan gadis murahan yang sering open BO dengan pria dewasa. Dan benar saja, keesokan harinya, murid-murid pun heboh dengan berita itu. Di sisi lain, terlihat Yurika sangat senang sebab mengira rencananya untuk menyingkirkan Tauko akan berhasil. Sesaat kemudian, Tauko pun datang dan langsung diberitahu teman-temannya soal berita itu. Bukannya panik atau marah, Tauko justru bersikap tenang dengan menjelaskan kalau pria di foto itu adalah ayah tirinya yang hanya menemaninya belanja. Untungnya, semua murid percaya dengan penjelasan itu. Namun, Yurika jadi kesal sebab rencananya untuk menyingkirkan Tauko itu gagal. Lalu, si ketua kelas pun meminta pelaku yang menyebarkan berita hoak itu mengaku, karena itu merupakan sebuah kejahatan yang serius. Namun Tauko meminta tidak perlu mencari pelakunya. Lalu, sambil memasang tatapan seorang psikopat ke arah Yurika, Tauko mengatakan kalau masalah ini sudah berakhir. Seketika Yurika pun panik sebab dia tahu kalau Tauko sudah tahu siapa pelakunya. Singkat waktu, saat pulang sekolah, Tauko mengajak Yurika untuk piket bareng. Yurika pun langsung to the point kalau Tauko hanya alasan saja untuk mengajaknya piket. Lalu, si Yurika malah berlagak sok keras dengan menantang Tauko untuk silahkan melaporkan dirinya pada orang tua atau gurunya. Lagi pula, Tauko tidak punya bukti yang kuat. Tauko pun hanya tersenyum mendengar hal itu. Lalu, tanpa diduga, Tauko pun menunjukkan foto masa kecilnya Yurika bersama seorang UB pada saat ia masih menjadi idol cilik, yang dimana Yurika dulu pernah dikejar oleh pria itu yang merupakan seorang stalker. Yurika pun heran kenapa Tauko bisa mendapat foto itu. Lalu dengan nada yang mengintimidasi, Tauko mengatakan kalau ia tidak peduli dengan berita yang Yurika sebarkan. Namun, jika berani menyakiti papanya, maka ia tidak akan selamat. Yurika yang tadi berlagak sok keras, seketika langsung kena mental setelah mendengar ancaman tersebut.
Sungguh tolil. Bukannya sadar, si Yurika malah ingin memberi pelajaran pada Tauko dengan akan menghancurkan keluarganya. Singkat cerita, saat Hiroto pulang dari kantor, tanpa diduga ia malah bertabrakan dengan Yurika. Lalu bisa kita lihat, Yurika malah berlagak seperti orang sakit lalu meminta Hiroto untuk mengantarnya ke suatu tempat. Dikira cewek biasa, Hiroto pun hanya menurut saja. Yurika pun mengajak Hiroto untuk mengobrol di taman. Namun saat Hiroto akan pulang, Yurika malah memegang tangannya sambil curhat kalau ia merasa kesepian tinggal sendirian di rumah. Yurika pun mulai melancarkan godaan mautnya. Lalu tanpa diduga, ia malah langsung menempelkan tangan Hiroto ke boba miliknya. Jelas, itu membuat Hiroto kaget dan langsung menolak ajakan maksiat dari si Yurika. Dan rupanya, Yurika berniat memfitnah Hiroto dengan merekamnya. Namun, Yurika pun dibuat kesal sebab hasil videonya itu burik dan kurang jelas. Tapi di saat itu pula, ibunya menelepon kalau ada teman sekelasnya main ke rumah. Yurika pun bingung siapa temannya itu. Lalu si ibu memberitahu kalau yang datang adalah temannya yang ranking 1. Mendengar hal itu, Yurika pun panik. Khawatir ibunya kenapa-napa, ia pun langsung pulang. Sesampainya di rumah, ibunya baik-baik saja. Dan ada Tauko juga di sana sambil tersenyum manis. Lalu Yurika menanyakan maksud Tauko menemui dirinya. Tauko pun hanya ingin mengembalikan tempat pensil Yurika yang ketinggalan. Namun saat dibuka, tiba-tiba ya, si ibu pun shock parah melihat serenceng balon ajaib ada di dalam tempat pensil anaknya. Si ibu pun menanyakan apa maksud semua ini. Yurika pun tidak tahu kenapa benda tersebut bisa ada di dalam tempat pensilnya. Yang lebih parahnya lagi, Tauko malah mengatakan kalau Yurika akhir-akhir ini sering pergi bersama pria dewasa. Jelas, itu membuat si Yurika semakin panik saat ibunya meminta Yurika mengeluarkan isi tas dan juga HP-nya. Terlebih, di dalam HP miliknya masih ada video saat ia sedang menggoda Hiroto di taman. Dan bisa kita lihat, Tauko begitu senang melihat Yurika yang begitu panik. Yurika pun langsung mengeluarkan isi tasnya yang tidak ada barang yang aneh. Namun, si ibu tetap meminta Yurika untuk mengecek HP miliknya. Namun Yurika tetap menolak dan meminta si ibu untuk percaya padanya. Si ibu pun muak dan langsung menggaplok anaknya itu. Melihat HP Yurika yang jatuh, Tauko pun langsung menghapus video Yurika saat menggoda papanya itu. Bukannya memisahkan mereka, si Tauko malah justru melakukan live streaming menggunakan HP-nya si Yurika saat Yurika sedang terlibat baku hantam dengan ibunya. Jelas, itu membuat mereka menjadi bahan pembicaraan netizen. Lalu setelah sukses melakukan aksinya dengan santuy, Tauko pun pergi begitu saja dari tempat tersebut. Itu Tauko lakukan semata-mata demi menyelamatkan ayah tercintanya. Keesokan harinya, saat Tauko dan Hiroto sedang sarapan, mereka melihat berita viral tentang Yurika dengan ibunya. Hiroto pun sedikit kaget melihatnya, tapi Tauko sangat senang bisa menyingkirkan hama pengganggu seperti Yurika. Singkat waktu, saat di sekolah, murid-murid pun heboh membicarakan berita viral tentang Yurika dan ibunya. Tauko pun pura-pura polos seolah-olah tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, Yurika begitu depresi sebab merasa kehidupannya sudah hancur. Terlebih sekarang, ibunya sudah dibawa ke kantor polisi. Yurika pun tidak menyangka kalau hidupnya akan hancur seperti ini. Padahal, ia hanya ingin menjadi ranking 1 agar ibunya tidak terus membencinya. Tapi itu semua gagal gara-gara si Tauko. Dan kini, Yurika berniat menghabisi Tauko dengan tangannya sendiri. Namun di tengah perjalanan, ia malah bertemu dengan si Ube yang dulu selalu mengajarnya saat Yurika masih menjadi idol. Yurika pun heran kenapa pria itu muncul kembali. Lalu si Ube mengaku kalau ia tahu alamat Yurika sebab live streaming kemarin. Dan rupanya selama ini si Ube masih menyukai Yurika. Lalu ia mengaku akan membantu Yurika. Karena masih trauma, Yurika pun hanya bisa pelangap-pelongo saat si Ube menyentuh wajahnya. Apakah Yurika akan berhasil balas dendam pada Tauko? Kalem. Bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, bisa kalian baca sendiri manganya. Manga ini ada 30 chapter dan masih ongoing.
Dan Mimin yakin sih banyak dari kalian yang sudah baca manga ini. Oke lah, mungkin segitu dulu review manga kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya.